Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di Pesan Menjelang Buka, episode spesial, episode terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mengapa episode ini menjadi spesial? Karena ada dua pemateri yang nanti akan menyampaikan materi tentang Idul Fitri dan didampingi oleh dua keponakan. Untuk pertama kali, kita tanya dulu nih, Keke sama Kila, kalau mendengar Idul Fitri, itu ingetnya apa, Kei? Baju bagus. Baju bagus. Kalau Kila? Biasanya dikasih teh air. Yang keras dong, yang keras apa? Yang keras apa? Yang keras? Biasanya dikasih teh air. Biasanya dikasih THR. Sekarang dikasih enggak gitu? Nah, itu dari Keke dan Kila. Mari kita dengarkan langsung aja materi tentang Idul Fitri dari Ami. Ya Om Pai, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa bulan Ramadan hampir berakhir. Masih terbayang kita di awal Ramadan. Bulan Ramadan merupakan tamu agung yang kita semua menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Kesiapan mental, kesiapan fisik untuk melaksanakan ibadah. Karena kita tahu bahwa pada bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan pada bulan itu juga diturunkannya Al-Quran. Sekarang sudah hampir berakhir. Waktu itu terasa sangat bahagia ketika bulan Ramadan datang. Dan kita harus mengevaluasi diri. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan harapan Allah? Seperti halnya Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, sudahkah masuk ke arah situ? Karena memang di dalam perjalanannya, 1 bulan dilaksanakan, ternyata banyak sekali hambatan, banyak sekali godaan untuk melaksanakan ibadah yang lebih baik. Bahkan sekalipun sudah diingatkan oleh Allah, sudah dirangsang dengan berbagai ibadah, tapi tetap banyak sekali hal-hal yang kita tinggalkan. Dan memang ketika dirangsang dengan pahala yang begitu berlimpah, pahala yang dilipat gandakan, seharusnya kita mengambil kesempatan tersebut dengan baik. Tahu-tahu sekarang sudah hampir besok mau Lebaran, Idul Fitri, yang seharusnya kita kembali kepada fitrah. Idul Fitri yaitu hari raya umat Islam yang kita rayakan bersama, berkumpul dengan keluarga, terus lagi melaksanakan takbir, sholat di lapang, memakai pakaian yang sebaik mungkin yang kita punya tentunya. Juga makan sebelum pergi melaksanakan sholat Id. Dan juga dilaksanakan ketika pergi jalan yang satu dan pulangnya dengan yang lain, jalan yang lain. Kita masih terasa ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan tersebut. Memang di awalnya semangat, semakin ke akhir semakin kendor. Bahkan biasanya ibu-ibu banyaknya di dapur untuk membuat kue, masakan yang istimewa untuk hari H. Sehingga kita lupa dengan ibadah-ibadah yang harus dilakukan untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang terbaik untuk melaksanakan ibadah saum tentunya, dan diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Boleh jadi kita di tahun yang akan datang tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harapannya mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan di tahun yang akan datang. Kita bisa masih berkumpul dengan keluarga, bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Tapi itu rahasia Allah. Usia sudah ditentukan oleh Allah. Hanya mudah-mudahan
pada bulan Ramadan ini adalah ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh kita semua. Itu barangkali Om Pai. Terima kasih. Nah, tadi adalah penjelasan dari Ami tentang bagaimana itu Idul Fitri, bagaimana kita melakukannya, merayakannya. Sekarang ada tambahan nih dari Abah untuk materi tentang Idul Fitri. Mari kita dengarkan dengan sesama. Ya, Om Pai, kalau kita mendengar tentang Idul Fitri, kita bisa atau bayangan kita, wah, suasana yang meriah. Hari kemenangan umat Islam. Orang-orang Muslim berbahagia pada hari itu. Tidak ada terkecuali, ya kan? Nah, tapi kalau kita sebelum ke Idul Fitri, alangkah baiknya kita kembali ke belakang mungkin. Di situ ada satu bulan yang sekarang ini bulan terakhir, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini merupakan bulan pembinaan terhadap diri. Bulan pendidikan terhadap diri kita. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, jiwa kita, raga kita dididik supaya bisa lebih baik. Makanya di dalam bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan pendidikan ruhiyah atau jiwa kita. Pendidikan yang sengaja Allah berikan kepada kita itu untuk membina diri kita, membina ruh kita supaya kita bisa istiqomah untuk di kemudian hari, kan itu. Makanya ayatnya kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini hai orang-orang yang ini ayat khusus. Tidak semua orang terseru dengan ayat ini, tapi orang-orang yang mau merubah diri. Orang-orang yang mau atau orang-orang yang yakin bahwa di hari nanti ada kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya gitu kan. Ujung dari ayat itu tatakun, ya kan itu. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya pembinaan terhadap ruhiyah kita, pembinaan terhadap hati kita, pembinaan terhadap jiwa kita supaya lebih yakin kepada Allah. Kita memberikan sesuatu, kita melakukan sesuatu tapi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ketika kita saum, tidak ada siapa-siapa deh. Kita tidak mau buka. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Karena yakin kita sedang diperhatikan. Karena yakin kita bahwa kita itu, amalan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi pembinaan ruhiyah itu harus dilakukan. Kalau kita lihat awal-awal Ramadan, orang-orang berduyun-duyun datang ke masjid. Untuk apa? Taraweh. Subuhnya, sudah sholat subuh ada kultum. Ada semuanya pokoknya. Infak, sodakohnya, semuanya. Mereka lakukan dengan senang hati. Berapa orang, berapa persen yang bisa bertahan tetap seperti itu sampai akhir. Sampai sekarang pun orang-orang gelak-gelakan di mana? Hari ini. Untuk mempersiapkan hari raya, hari kemenangan. Di mana? Siapa orang yang masih bertahan dengan keyakinan yang tadi yang di awal. Itu. Terus yang kedua, pembinaan terhadap khuluqiyah, akhlak. Perilaku kita. Perilaku kita bagaimana? Itu dibina melalui proses pendidikan. Proses yang terus-menerus dilakukan, didawamkan. Hari-hari biasa kita jarang baca Quran. Hari-hari biasa kita jarang berinfak, sodako. Tapi di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, ganjarannya dilipat gandakan. Ganjarannya lebih dari yang biasanya. Itu. Jadi punya anggapan seperti itu. Dan memang Allah menjanjikan seperti itu. Seharusnya ini berlaku terus kan gitu.
Nah, di hari kemenangan ini, di hari kebahagiaan umat muslim ini, kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang Allah berikan. Baik yang wajibnya atau yang sunatnya. Kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya deh ya. Ya. Adapun hasilnya yang A atau B, hasilnya bagus atau jelek, itu belum saatnya mungkin. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau jelek itu belum saatnya, kan itu. Ya. Jadi pembinaan di dalam bulan Ramadan ini, proses ini ikuti dan kita pertahankan untuk lebih baik lagi. Mungkin cukup segitu dulu Om Pai. Berarti begini ya, ketika kita membicarakan bulan Ramadan dan Idul Fitri, Ya. tadi kan diibaratkan Ramadan itu adalah sekolahnya, pendidikannya, Betul. proses pembelajarannya. Betul Om Pai. Jadi ketika kita menginjak kepada Idul Fitri, Ya. Idul Fitri bisa diibaratkan dengan kelulusannya. Betul. Berarti kalau seperti itu bagaimana kalau diibaratkannya seperti sekolah, bagaimana bulan Ramadan ini menjadi ajang bagi kita belajar untuk akhirnya nanti lulus dan dipraktekkan berarti ya di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Ah. Berarti seperti itu ya. Ya. Dan yang menjadi kuncinya itu adalah istiqomah. Istiqomah. Betul ya? Ya. Seperti itu ya Ya, berarti betul Om Pai. Betul seperti itu. Nah, Keke sama Kila, tadi kan Abah sama Ami udah nerangin nih. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kila ada yang mau ditanyain nggak? Kila sama Kila? Iya, Ada? Yang keras dong bilangnya ada Om Pai gitu. ada Om Pai. Iya. Apa sayang? Meh, kalau lebaran harus pakai baju baru. Iya, terima kasih sayang. Harus nggak kalau Idul Fitri pakai baju baru? Sebetulnya kalau ada boleh ya pakai baju baru. Tapi yang disarankan itu memakai baju yang terbaik. Artinya ketika tidak baru pun tidak masalah. Asal bajunya yang terbaik yang kita punya gitu kan. Kalau ada rezekinya boleh pakai baju baru ya. Begitu. Dekila ingin pakai baju baru gitu. Udah beli? Belum. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada baju baru, berarti baju yang paling bagus yang kita punya. Boleh ya? Nah itu. Memang kan Allah itu indah ya dan mencintai yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu ya. Jadi kalau mau yang bagus boleh gitu ya. Nah, terus kalau baru juga boleh kalau ada. Tapi bagi misalnya yang tidak ada yang baru tidak masalah. Tapi pakai baju yang terbaik. Itu ya Dekila. Bisa dimengerti ya? Iya. Nah, begitu Dekila. Ngerti nggak? Jadi pakai baju yang terbaik. Baru pun nggak apa-apa. Asal yang terbaik. Betul? Iya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pertanyaannya DKK. DKK mau nanya nggak? Mau. Coba pertanyaannya apa yang keras? Mih, zakat itu apa? Iya, DKK, terima kasih. Zakat itu apa ya? Pada bulan Ramadan kan di akhir setelah kita beres melaksanakan saum, itu ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membayar zakat. Zakatnya namanya zakat fitrah apabila dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau ini disampaikan kepada mustahik. Mustahik itu yang berhak menerimanya, yaitu disampaikannya setelah sholat subuh sampai sebelum pergi melaksanakan sholat ke lapang gitu ya. Nah itu jadi ada waktunya memang terbatas, tapi ketika dilaksanakan dengan baik insya Allah bisa gitu. Nah untuk misalnya di jami-jami zakat atau di masjid atau yang biasa mengumpulkan zakat itu bisa disampaikan kepada
penerima zakat tersebut atau titipan zakat tersebut bisa dari sebelumnya. Bisa dari mulai awal saum pun bisa dititipkan. Tapi tentunya untuk disampaikan pada waktunya, yaitu tadi itu. Jadi setelah sholat subuh sampai sebelum pergi melaksanakan sholat id ya itu. Karena memang ada batasan. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena ketika disampaikan kepada mustahiknya setelah sholat, maka hanya menjadi sedekah biasa. Jadi tidak menjadi pembersih diri gitu. Itu bedanya ya. Nah itu diantaranya. Jadi harus betul-betul berarti dilaksanakannya dengan baik. Ya untuk para pengumpul zakat yang dititipi gitu ya, seperti di masjid atau di mana gitu ya yang mengumpulkan, itu berarti ada koordinatornya supaya bisa dilaksanakannya dengan lancar gitu. Iya, jadi bedanya zakat biasa dengan zakat fitrah, yaitu kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwa pada bulan Ramadan itu ya. Nah itu dilaksanakannya juga ada waktunya yang tadi disampaikan. Jadi disampaikannya kepada siapa? Yang disebut mustahiknya, yang berhak menerima zakatnya itu ada 8 asnaf. Antaranya fakir, miskin, amilin, fisabilillah, ibnu sabil gitu ya. Jadi ada 8 asnaf itu tertera di dalam Al-Quran ada. Jadi misalnya kalau kita sudah menitipkan ya mudah-mudahan yang dititipinya itu bisa melaksanakan dengan baik. Itu tentang zakat. Selanjutnya di sini kan kita sudah merayakan Idul Fitri, Idul Fitri. Terus lagi kita sudah sholat ya tadi kan, sudah sholat. Terus lagi kita juga zakatnya sudah dilaksanakan. Terus lagi tadi jangan lupa ini tadi belum ini tersampaikan sebelum pergi ke lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Makan dulu, buka dulu untuk membedakan yang kemarin saum sekarang buka gitu kan, sekarang buka. Jadi makan dulu. Rasul juga seperti itu ketika mau pergi sholat memakan buah-buahan gitu dengan jumlah yang ganjil. Kalau kurma 1, 3, 5 gitu ganjil ya. Nah itu. Terus lagi ketika misalnya sesudah kita ini yang ada doa yang harus dibaca, saling mendoakan antara sesama kita baik dengan saudara atau siapapun yang bertemu sahabat kita saling mendoakan, yaitu mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami, ibadah kita, kamu dan kami gitu. Jadi ibadah saya dan ibadah kamu gitu maksudnya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Bisa disambut dengan bahasa amin atau wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan kamu gitu, amal kami dan kamu gitu. Nah itu. Selanjutnya gini. Kan setelah beres itu masuk ke Syawal ya, pada bulan Syawal. Bulan Syawal itu masih ada sunnah yang bisa dilaksanakan, yaitu saum pada bulan Syawal sebanyak 6 hari. Nah, untuk caranya bisa langsung misalnya setelah hari raya, besoknya bisa langsung tanggal 2-nya, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 6 hari. Atau bisa juga selang-selang ya. Bisa satu dulu dicicil, asal yang paling penting masih ada di bulan Syawal. Jadi jangan sampai lepas. Kalau misalnya hanya 3, nanti di yang lainnya 3, nah jangan begitu. Ya, namanya juga ini saum Syawal. Man soma Ramadana suma'at ba'ahu sittan min Syawalin karena kasiyamid dahri. Barang siapa yang saum pada bulan Syawal terus diikuti wa'at ba'hu, bukan summa ya, wa'at ba'hu sittan, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti saum 1 tahun tuh gitu ya. Nah, jadi ini keutamaan ya. Jadi ini makanya kita ambil kesempatan tersebut. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi, misalnya sudah beres, ditambah jadi Seninnya, Kemisnya gitu kan ya. Jadi terus semakin kualitasnya semakin tinggi. Tadi kata Abah kan latihan semakin ini ya begitu. Betul sekali. Jadi jangan sampai kembali seperti biasa. Mumpung ada di bulan Syawal segala dimakan, segala bebas.
Tidak begitu. Jadi makanya yang tadi 1 bulan, jadi sudah Syawal jadi 6 hari, bulan-bulan berikutnya jadi Senin Kemis, sudah kuat Senin Kemis mungkin jadi selang 1 hari ya. Nah itu, jadi lebih bagus, lebih bagus lagi. Nah itu barangkali mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bahkan sebetulnya kita merasa sedih ketika 1 bulan itu terasa sebentar gitu ya. Bahkan mungkin kita di dalam melaksanakan ibadah itu tidak maksimal gitu ya. Karena memang begitu godaan itu ya. Om Pai banyak sekali godaan untuk lalai itu. Ada banyak sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik untuk Ramadan yang ini, dan mudah-mudahan harapannya Ramadan yang ini adalah Ramadan yang paling baik yang kita lakukan di dari tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita juga menjadi barokah hidup untuk bisa merealisasikan di 11 bulan ke depan itu barangkali. Terima kasih Om Pai, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan 2 materi dari Ami sama Abah, di mana Ami tadi membicarakan tentang bagaimana kita memaknai Idul Fitri, bagaimana kita merayakan Idul Fitri dengan bertakbir, dengan berzakat, dengan memakai pakaian-pakaian terbaik, lalu kita mengucapkan doanya seperti itu. Lalu tadi ada dari Abah yang menjelaskan bahwa dari Ramadan ke Idul Fitri ini adalah masa pembelajaran dan masa kelulusan. Di mana kita bisa nggak mengaplikasikan pembelajaran kita selama di bulan Ramadan ini sampai akhirnya lulus di Idul Fitri dan dipraktekkan di 11 bulan lainnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, episode spesial, episode terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.